Shalom dan selamat pagi saudara-saudari, kita bersama lagi dalam Renungan Santapan Firman Tuhan 8 September 2022. Inilah Injil Suci menurut Matius. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hizron. Hizron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabiam. Rehabiam memperanakan Abia. Abia memperanakan Uzia. Uzia memperanakan Yotam. Yotam memperanakan Ahaz. Ahaz memperanakan Hizkia. Hizkia memperanakan Manasye. Manasye memperanakan Amon. Amon memperanakan Yosia. Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sildil. Sildil memperanakan Zerubabel. Zerubabel memperanakan Abihud. Abihud memperanakan Eliakim. Eliakim memperanakan Azor. Azor memperanakan Zadok. Zadok memperanakan Hakim. Hakim memperanakan Eliud. Eliud memperanakan Eleazar. Eleazar memperanakan Matan. Matan memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibu Yesus, bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mahu mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah anak dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari, pada hari ini kita merayakan pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Pesta ini menunjukkan betapa gereja mengasihi dan menghormati Bonda Maria sebagai wanita yang punya peranan besar dalam karya keselamatan Allah. Bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang peristiwa dari kelahiran Yesus Kristus. Yusuf menghadapi suatu dilema yang amat menentang baginya, karena Maria tunangannya mengandung pada waktu mereka hidup sebelum berkawin.
Namun karena Yusuf adalah seorang yang tulus hati dan memiliki keterbukaan diri terhadap firman Tuhan, ia pun mengangkat Maria sebagai istri. Sebab anak yang ada dalam kandungan Maria adalah juru selamat. Sebagai orang Katolik, kita semua diajak untuk meneladani sikap dari Yusuf serta Bonda Maria. Dari Yusuf kita diajar untuk memiliki hati yang tulus ikhlas, tidak mencari kesalahan orang lain demi keluar dari tanggung jawab kita. Kita juga diharapkan untuk peka dan keterbukaan hati agar dapat mendengarkan suara Allah. Dari Bonda Maria juga kita diajar bahwa yang sederhana telah dipilih Allah untuk membantu rencana keselamatan yang dirancangkannya. Maria menerima tugas menjadi ibu Tuhan dalam ketenangan, dalam kesederhanaan dan keheningan. Maria melaksanakan semuanya itu. Bahkan ketika Yesus lahir, Maria tetap dalam keheningan, merenungkan semuanya itu. Saudara-saudari, di hari memperingati kelahiran Santa Perawan Maria, sebagai orang Katolik, bagaimana kita menghayati diri kita sebagai pemberian kepada Allah dan sesama? Setiakah kita pada rencana Allah, atau kita banyak bertanya dan akhirnya memberontak kepada Allah? Mari kita meneladani Bonda Maria. Salam damai.